Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini mengikuti perkuliahan pertama untuk mata kuliah digital marketing. Pada sesi ini kita akan belajar untuk mengenal apa itu digital marketing. Jadi kita akan bicara masalah dasar-dasar sebelum kalian semuanya melakukan praktek kegiatan digital marketing dan mengetahui apa-apa saja tools-tools yang bisa digunakan di dalam digital marketing. Makanya pada sesi ini kita memberi tema fundamental digital marketing, mengenal fondasi dasar digital marketing bagi pemula. Saya akan mulai terlebih dahulu dari definisi apakah itu yang namanya digital marketing. Jadi digital marketing ini merupakan suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Jadi di sini yang perlu saya tekankan adalah digital marketing merupakan suatu aktivitas, suatu kegiatan, suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek, sebuah produk, suatu jasa dengan menggunakan media digital. Media digitalnya macam-macam. Apakah bisa menggunakan laptop, apakah bisa menggunakan komputer maupun smartphone, handphone gitu kan ya, melalui internet ya. Kalau kita bicara masalah digital marketing, kita tidak bisa lepas lagi dari internet. Nah, karena ini kegiatannya merupakan suatu kegiatan promosi, jadi perlu dibedakan rekan-rekan semuanya. Saya sering sekali mendengar UMKM itu bilang seperti ini, saya sudah memasukkan produk saya ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, tapi saya tidak mendapatkan impact dari kegiatan digital marketing yang sudah saya lakukan. Ingat, saya perlu tekankan sekali lagi ini kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Yang namanya digital marketing itu bukanlah membuat akun sosial media. Intinya sosial media itu sebenarnya merupakan suatu media untuk bersosialisasi, bukan untuk jualan sebenarnya. Tapi yang namanya digital marketing ini, kita menggunakan sosial media untuk jualan, untuk memasarkan, untuk bisa memarketingkan produk atau jasa kita supaya dikenal sama orang tertarik untuk membeli dan melakukan pembelian. Kalau misalnya membuat akun, semua orang bisa bikin akun, tapi belum tentu mereka bisa memasarkan, membuat orang itu tertarik untuk membeli dan melakukan pembelian. Jadi itulah bedanya membuat akun sosial media dengan kita dengan kita melakukan pemasaran. Jadi kegiatan pemasaran itu ada beberapa step gitu kan ya. Mulai dari kita menentukan strategi pemasarannya, siapa segmen pasar kita, bagaimana pasar kita itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi namanya pasar di dunia ini tidak hanya satu bagian besar, tapi kita harus mampu melakukan segmentasi. Nanti kita akan belajar segmentasi. Segmentasi ini kita membagi-bagi pasar menjadi beberapa bagian. Contohnya, pasar itu untuk handphone itu bisa dibagi menjadi misalkan berdasarkan penggunaannya gitu kan ya. Smartphone itu digunakan masing-masing setiap orang itu beda-beda. Untuk anak muda beda, untuk orang dewasa, untuk orang tua beda, untuk profesional muda beda. Pria dan wanita juga mempergunakan smartphone-nya juga beda. Kalau misalnya pria lebih mengutamakan performa, kalau misalnya wanita biasanya berusaha untuk mencari foto yang paling cantik, desain yang paling cantik seperti itu. Jadi pasar smartphone itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian, laki, wanita, tua, muda, pelajar ataupun yang lainnya. Itu namanya segmentasi pasar. Kemudian kita pilih nanti produknya kita itu mau dipasarkan kepada pria atau wanita saja atau dua-duanya, atau nanti kita bicara masalah berapa penghasilan daripada pelanggan kita. Nanti kita pilih siapa yang akan kita jadikan target. Kemudian kita buat positioning. Jadi banyak sekali kegiatan pemasaran, gitu kan ya. Tidak hanya sesederhana kita bikin akun. Nah, saya sering beberapa waktu lalu lah saya bisa bicara dengan bimbingan saya. Saya membuat digital marketing, Pak. Saya bikin akun Instagram. Oke, terus kemudian saya masukkan gambar, Pak. Saya sediakan nomor kontak.
terus habis itu kamu lakuin apa? Ya sudah Pak. Nah itu namanya bukan digital marketing, itu baru membuat akun sosial media. Harusnya dia bisa melakukan, let's say kalau misalnya di Instagram, dia harus riset hashtag. Di hashtag itu nanti kita pilih mana yang paling banyak menggunakan hashtag. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu dikit. Jadi antara tengah-tengah nanti ada sistem, ada caranya untuk bisa melakukan survei hashtag. Dari hashtag itu nanti kita membuat beberapa konten-konten, kita pasarkan, kita buat promosi-promosi, diskon-diskon, kita juga bisa mengundang let's say endorser gitu kan, sehingga nanti sosial media kita ramai. Itu dari sosial media saja. Digital marketing bukan hanya sosial media, kita bisa menggunakan website, kita bisa menggunakan Shopee, marketplace, macam-macam seperti itu. Jadi bukan hanya menggunakan akun sosial media saja. Nggak cukup teman-teman kalau misalnya kita hanya masukin gambar di sosial media dan kemudian kita namakan sebagai digital marketing. Saya pikir itu salah kaprah. Makanya saya bilang yang kepada UMKM gitu kan ya tidak bisa kalau misalnya kita hanya bicara digital marketing itu membuat akun Facebook, akun Instagram, atau hanya membuat website saja. Kita perlu memasarkan website, kita perlu memasarkan sosial media, kita perlu memasarkan toko online kita seperti itu. Dan tipe-tipe pemasaran digital ini banyak sekali tekniknya gitu. Prakteknya juga banyak sekali. Nanti kita akan bicara satu persatu secara dasar terlebih dahulu, karena digital marketing saat ini kita bicara dasarnya aja. Tapi jangan khawatir, nanti rekan-rekan semua walaupun ini dasar tapi tetap akan powerful untuk melakukan penjualan ataupun kegiatan pemasaran merek, produk atau jasa kalian nantinya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus digital marketing? Karena yang namanya zaman 4.0 atau industri 4.0 yang serba digital ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau misalnya dulu kita lihat nih di sini nih. Oke, silahkan dilihat. Nah, kalau dulu hiburan kita itu cuma ada satu gitu kan ya, TV. Kalau misalnya zaman saya ada radio gitu kan ya. Nah, dulu itu orang-orang itu keluarga, yang namanya anak-anak muda gitu kan, pasti mereka pulang itu nonton TV bersama keluarga, kumpul bersama gitu kan ya. Kegiatannya ya seperti ini, kumpul gitu kan ya. Ya tidak ada kegiatan ya bersama-sama nonton TV gitu kan ya. Yang namanya kegiatan untuk personalnya itu biasanya dilakukan bersama-sama gitu kan ya. Tapi berbeda sekarang. Nah, ini kondisinya seperti ini nih, saya contohin anak SMA nih. Nah, ini agak beda nih, teman-teman. Nah, lihat ini, masing-masing itu kumpul mereka, tapi masing-masing sendiri sibuk dengan handphonenya sendiri-sendiri gitu kan ya. Mereka bersosialisasi tidak hanya orang dengan kumpul pada satu tempat saja gitu kan ya, bahkan mereka itu kumpul bersama orang-orang yang di lain tempat. Nah, terkadang itu lebih mengasihkan gitu kan ya. Makanya mulai muncul nih, saya akan hati-hati dan lebih kreatif menggunakan medsos. Maksudnya ini adalah kita jangan lupa gitu kan ya. Ya, ini adalah eksternalitas itu sisi negatif daripada sosial media. Jadi itu mendekatkan, kadang-kadang ada orang bilang itu mendekatkan manusia satu dengan manusia lain yang berada di ujung dunia sana. Tapi kalau misalnya kita terlalu fokus dengan orang yang jauh, kadang-kadang kita lupa sama orang yang dekat seperti ini. Tapi intinya adalah kondisi sosial pada saat ini sudah berubah. Manusia itu sangat benar-benar sangat terekspos sekali dengan dunia digital, terekspos sekali dengan dunia internet. Kita ini tidak lagi mencari informasi dari buku saja, kita melihat informasi dari Google. Kita ini tidak hanya menonton TV saja, kita tuh melihat berbagai macam video yang disediakan oleh YouTube, atau disediakan oleh Netflix ataupun provider video yang lainnya. Kita tuh tidak lagi mendownload MP3 ya. MP3 itu salah satu file musik ya. Tapi sekarang jarang deh orang-orang itu mendownload MP3. Lebih baik mereka itu langsung streaming ataupun dia langsung mendengarkan secara online, karena lebih menghemat disk space di dalam smartphone mereka ataupun di komputer mereka. Nah, jadi
kondisi digitalisasi saat ini sangat luar biasa sekali sehingga mengubah cara berperilaku konsumen kita. Nah, apalagi di zaman yang namanya pandemi seperti ini. Jadi orang-orang dibatasi geraknya, akan tetapi pekerjaan, aktivitas sehari-hari tetap harus berjalan. Ya, mereka mau tidak mau harus menggunakan teknologi digital seperti internet. Meeting digantikan dengan Zoom, kemudian belajar sekarang ya seperti saat ini kita belajar online, kegiatan-kegiatan yang bisa digantikan oleh smartphone, komputer, melalui internet itu sudah mulai banyak digunakan. Belanja pun kita tidak perlu keluar, beli makanan pun tidak perlu dine in di sebuah restoran, kita cukup hanya sejauh sejari saja kita pesan makanan. Nanti datang ke rumah, kita mau pergi kemana-mana, kita sejauh jari saja pesan Gojek ataupun Grab seperti itu. Jadi semuanya serba digital sekarang ini. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi saat ini yang namanya komputer, smartphone gitu kan ya, ini sudah mulai banyak dilakukan gitu kan, banyak digunakan oleh orang-orang. Coba lihat di sini saat ini kelihatannya survei tahun 2015. Jadi penggunaan smartphone itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang itu menonton TV. 96 tahun 2015. Saya pikir kalau misal tahun 2020 ini data lama kebetulan. Saya pikir kalau misal tahun 2020 tentu saja jauh lebih tinggi ya, apalagi zaman pandemi ini. Kemudian, nah ini dia yang namanya dunia internet itu benar-benar mengubah bisnisnya kita, gitu kan. Kita nggak perlu lagi, gitu kan ya. Nih contohnya ya, Uber gitu, Gojek gitu kan. Gojek ini dengan menggunakan jaringan internet itu dia bisa menyediakan berbagai macam taksi. Jumlahnya mungkin saya tidak bisa hitung lagi gitu kan ya, jumlah taksinya Gojek, jumlah motornya Gojek, tapi mereka tidak memiliki mobil dan motor tersebut. Jadi mereka tuh hanya punya platform saja ya. Itu tentu saja berbeda sekali sama taksi seperti Express taksi ataupun Bluebird yang mereka harus berinvestasi taksi dan armadanya yang lumayan besar sampai triliunan. Tapi si Gojek ini atau Grab, dia tidak perlu investasi armada, mereka menggunakan armada orang lain. Nah, itu adalah suatu model, itu yang disebut sebagai model bisnis digital. Makanya dan sekarang katanya orang-orang lebih senang pakai Grab ataupun pakai Gojek ya, dibandingkan kita menggunakan moda transportasi konvensional. Kalau moda transportasi konvensional kan kita harus ya bisa telepon sih, tapi telepon kan lumayan ini ya, menghabiskan waktu dan biaya. Kalau dulu juga saya kalau misalnya di Jakarta, saya sering pergi ke Jakarta gitu kan ya, untuk taksi harus jaga di jalan. Nah sekarang nggak perlu lagi, orang tinggal order aja melalui GoCar ataupun GrabCar seperti itu. Jadi benar-benar internet revolution ini mengubah semua kehidupan kita. Nah, ini juga tahun 2019, datanya masih lama juga. Total populasi Indonesia itu 268 juta. Tapi yang menarik adalah yang namanya mobile subscription yang punya handphone itu 355 juta. Luar biasa ini. Jadi jumlah handphone lebih banyak dibandingkan jumlah total populasi. Ini sampai sebayi-bayi itu kan mungkin ada, tapi enggak sih, kelihatannya sih sudah biasa gitu kan ya. Kita tidak hanya punya satu gadget saja, tapi bisa 2 atau 3 gadget. Itu terhitung semuanya 355 juta. Internet usernya pada tahun 2019 itu sekitar 150 juta atau 56% populasi di Indonesia. Nah, ini bisa Anda bayangkan ya. Ini tahun 2019 sebelum pandemi. Begitu ada pandemi, pada saat semua orang harus digital, tentu saja pengguna internet jadi lebih besar. Coba bayangkan kalau misalnya Anda bisa menguasai 5% aja
dari pengguna internet untuk melakukan bisnis dengan Anda melalui internet. Nah, ini luar biasa sekali, apalagi budaya atau perilaku konsumen di Indonesia saat ini jauh lebih ramah, jauh lebih terbiasa, sudah hal yang bukan rumit lagi untuk melakukan belanja di internet. Nah, ini time spent with media, waktu yang kita habiskan dengan media. Jadi kita bisa lihat ya, internet itu bisa 8 jam. Nah, ini bisa 8 jam nih. Tapi kalau misalnya kita TV gitu kan, itu paling cuma 3 jam. Ini rata-rata ya, masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya dengan suatu media 8 jam tahun 2019. Saya bisa bilang gitu kan ya, 2 tahun kemudian 2021, zaman pandemi, zaman normal, saya pikir bukan lagi 8 jam, mungkin lebih gitu kan ya. Saya saat ini jarang sih nonton TV ya gitu kan ya. Kalaupun nonton TV gitu kan ya, saya sambungkan dengan Netflix, jadi saya langsung milih aja acara-acara TV yang saya jadi favoritkan gitu kan. Jadi nggak perlu ada contohnya, misalkan kadang-kadang ada orang yang nggak terlalu suka berita gitu kan ya, tidak terlalu suka sama iklan segala macam, ya sudah kita sambungkan sama Netflix, kita sambungkan sama provider TV yang lainnya gitu kan ya. Seringkali saya juga kalau misalnya nonton walkthrough game gitu ya, lewat YouTube gitu kan ya. Jadi time atau waktu yang kita habiskan dengan internet tuh jauh lebih banyak di internet dibandingkan kalau misalnya kita menonton TV. Makanya kita bisa melihat nih rekan-rekan semuanya, yang namanya kuota iklan itu yang di TV itu TV nasional ya, itu mulai berkurang loh. Lebih banyak sekarang ini masuknya ke media. Kita lihatlah, misalnya kita lihat YouTube gitu kan ya, iklannya banyak sekali. Mulai dari awal 2 kali iklan, di tengah-tengah itu pasti ada iklan, di perempatan ada iklan, di mau akhir-akhir ada iklan. Artinya apa? Semua perusahaan-perusahaan besar itu mulai yang namanya menggunakan teknologi digital, menggunakan iklan-iklan online di digital, dibandingkan mereka TV nasional yang mulai banyak ditinggalkan oleh konsumennya. Tidak ditinggalkan sebenarnya, tapi beberapa segmen pasar itu lebih cenderung untuk menonton di internet dibandingkan di televisi, karena televisi nasional acaranya ya seperti itu saja. Kita pun hanya satu arah, hanya dapat memilih apa yang diberikan oleh TV nasional kepada kita. Tapi kalau misalnya kita menggunakan internet, kita bisa memilih tontonan kita mau apa aja, seperti itu ya. Berikutnya ini dia top website ya dari SimilarWeb. Nah, ini masih banyak Google, kemudian Facebook, YouTube ya. Mulai banyak nih berita-berita ada di sini gitu kan ya. Tribun News, Detik ya. Toko online ini paling banyak juga ya. Yahoo masih, tapi udah mulai turun nih Yahoo. WhatsApp ini pas saya pikir ini tahun berapa ya? Tahun 2019. Tokopedia masih nomor 1 ya di Indonesia ya. Sekarang ini juga nomor 1. Sempat kemarin tuh 2020 tuh dirajai sama Shopee, tapi 2021 karena adanya Goto ya, Gojek dan Tokopedia tuh rencananya mau sudah merger sebenarnya. Jadinya dia mengkapitalisasi pasar besar sekali gitu kan ya. Nanti saya tunjukkan ya caranya untuk bisa menganalisis pasar-pasar atau pasar-pasar online seperti apa, tapi nanti di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, ini most active social media platform. Yang pertama di sini di Indonesia masih banyak nih YouTube nih, kemudian WhatsApp ya, terus kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada Line, ada Twitter, FB Messenger, terus gitu kan ya. Ini teman-teman, kalau kita sebagai seorang digital marketer, mungkin kita tidak perlu menguasai atau melakukan penetrasi pasar melalui semua sosial media. Jadi kalau misalnya saya cenderung 5 media yang paling atas. Contohnya misalnya saya paling nanti kalau misalnya iklan gitu kan ya, iklan ataupun kita melakukan penetrasi pasar melalui media online, sosial media terutama sekali, paling akan saya pilih adalah di YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram gitu tuh. Ini belum muncul nih TikTok, kelihatannya kalau misalnya tahun 2021 TikTok sudah mulai masuk nih. Nah kenapa kita hanya milih 5 atau 6 aja gitu kan ya.
Maksudnya seperti ini teman-teman, tidak ada perusahaan yang budgetnya itu tanpa batas, ya. Jadi karena budgetnya itu kita semua terbatas, perusahaan paling besar pun itu budgetnya itu pasti terbatas, ya. Makanya kita perlu memilih media-media yang kira-kira memberikan impact besar. Makanya kalau misalnya di sini saya sih sarankan teman-teman semuanya untuk memperhatikan kayak misalnya YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan mungkin tambah satu lagi nih, ada ini ya, apa namanya, TikTok ya, seperti itu. Jadi ada Facebook Ads, Instagram Ads, atau nanti gunakan Google Ads juga, gitu kan. Google Ads ini lumayan tuh ya. Kalau misalnya kita bisa benar-benar menggunakan segmen pasar yang bagus, kita bisa juga melakukan retargeting ya, remarketing gitu kan ya. Iklan kita itu bakal ditonton oleh segmen pasar kita ataupun target pasar kita ya. Itu sangat memungkinkan kita melakukan retargeting ulang produk kita kepada konsumen. Kalau misalnya kita bisa mengumpulkan database konsumen melalui sosial media seperti itu. Ini social media advertising ya, masih didominasi oleh grupnya Facebook ya. Twitter sudah mulai turun. Kemudian juga ini sosial media profil ya. Kalau misal tahun 2019 paling banyak yang aktif di sosial media itu antara umur 18 sampai dengan 34 tahun. Tapi ini tentu saja akan berubah ya teman-teman, tahun 2021. Kelihatannya yang 13 sampai 17 ini akan banyak juga, karena saat ini ya yang namanya anak-anak SD ya, SMP itu pasti dibekali sama smartphone sama orang tuanya. Kalau dulu masih dibatasi. Kenapa? Karena di zaman pandemi itu semuanya pembelajaran secara online. Jadi semua anak-anak itu disediakan laptop, disediakan smartphone, sehingga mereka bisa belajar secara online. Otomatis karena mereka punya smartphone, punya laptop, mereka akan terpapar dengan hiburan-hiburan entertainment yang ada di internet. Ya contohnya anak-anak kecil sekarang mungkin tidak hanya belajar saja, tapi juga bisa nonton YouTube seperti itu. Ya, bahkan anak-anak SD sekarang ini juga sudah punya akun-akun Instagram sendiri. Tidak hanya yang anak-anak kecil aja ya, antara 13 sampai 17 saja. 35 sampai dengan 60 juga ini ya, akan tumbuh nih di tahun 2021 gitu kan ya. Pasti tumbuhnya lumayan pasti. Nanti akan coba saya berikan data nih ya. Nanti kita cari nih data nih yang dari yang tahun 2021 gitu kan. Kenapa ini pasti tumbuh? Karena ini teman-teman, salah satu yang paling terdampak oleh COVID-19 itu pasti orang-orang tua gitu kan ya. Mereka hati-hati sekali untuk keluar pergi dari rumah mereka gitu kan ya. Dan juga biasanya itu karena ini ya, dunia modern sekarang ini ya, di keluarga modern, jadi bapak ibunya gitu kan ya kerja. Nah nanti anaknya itu dititipin sama kakek neneknya gitu kan ya. Padahal anak-anaknya ini harus belajar online. Otomatis kakek neneknya itu harus belajar juga tentang online, belajar juga tentang Zoom gitu. Jadi ya berdampak juga nih COVID ini terhadap penetrasi internet di kalangan orang tua. Kalau misalnya orang-orang tua dulu itu tidak paham untuk belanja online, sekarang mulai paham. Kalau misalnya dulu tidak bisa pakai GrabCar ataupun GoCar gitu kan, sekarang sudah bisa menggunakan. Kalau dulu tidak bisa menggunakan Zoom, sekarang mereka kalau misalnya ingin bertemu dengan kumpulan arisannya gitu kan ya, untuk orang-orang tua itu biasanya menggunakan menggunakan Zoom untuk meeting seperti itu. Ya, jadi yang namanya online di kalangan senior atau orang tua itu sudah mulai berkembang kebiasaan atau perilakunya seperti itu. Ini mobile activities paling banyak ini tentu saja dari mobile messenger ya kan ya, video, game juga masih banyak. Jadi orang-orang main game di internet. Terus kemudian mobile banking ini juga tahun 2019 ini baru 61%, tapi tentu saja kalau misalnya di tahun 2021 tumbuh nih pasti nih, karena di bank itu sudah membatasi orang itu untuk transaksi di bank. Jadi rata-rata menggunakan e-banking semuanya seperti itu.
Kemudian e-commerce activities biasanya paling banyak mencari produk gitu kan ya, belanja online ya. Kemudian beli laptop macam-macam di sini. Ini beberapa e-commerce ya, berdasarkan kategori bisnis e-commerce ya. Paling banyak itu fashion sama beauty, ada juga elektronik sama berbagai macam media, kayak misalnya kamera, laptop, komputer gitu kan ya. Food naik ya, mungkin naik nih sekarang nih karena orang-orang itu salah satu industri yang tidak terlalu terdampak sama ini ya, sama COVID-19 itu food ya, kulineri. Furnitur juga banyak nih orang-orang berbisnis furnitur melalui e-commerce, toys, mainan. Travel tahun 2019 ini gede nih, sekitar 9.376 billion. Cuma di zaman pandemi ini mungkin berkurang, tapi nggak tahu nih setelah pada begitu vaksin sudah tersosialisasi, sudah tersebar dengan baik, tentu saja orang-orang akan memiliki pemikiran untuk berwisata sehingga travel ini akan naik. Jadi kita akan menunggu nih, saya juga sedang menunggu ledakan pariwisata di Indonesia karena terus terang banyak orang-orang yang ingin berpergian nih ya, orang-orang berpergian wisata, karena kalau dulu dibatasin, sekarang mungkin karena sudah ada vaksin ya, mereka sudah merasa aman gitu. Nanti begitu sudah jadi endemi COVID-19 ini, kalau pandemi kan mengakibatkan kematian yang mendadak dan tidak bisa kendalikan. Kalau misalnya endemi itu penyakitnya sudah ada di mana-mana tapi tidak terlalu berbahaya lagi karena semua orang udah vaksin, jadi herd immunity tercipta, sehingga ya sama kayak flu biasa gitu kan ya. Kelihatannya arahnya ke sana tahun depan, kelihatannya sekitar tahun 2022 arahnya ke sana gitu kan ya. Jadi ledakan traveling ini mungkin akan ada di tahun 2022. Jadi kalian yang mau bisnis pariwisata online gitu kan ya, mungkin ini saatnya gitu kan ya. Ledakannya pasti akan ada. Digital musik dan video game ini lebih juga stabil. Ini growth-nya ya seperti tadi. Nah, ini salah satu quote-nya dari Bill Gates. Ini salah satu ini saya idola, idol ya. Saya membaca kiprahnya itu atau biografinya itu mulai dari zaman saya kuliah sekitar tahun 2001 itu kan ya. Saya baca gitu kan ya, bagaimana perjalanan hidupnya Bill Gates, mulai dari dia kecil gitu kan ya sampai dengan dia dewasa, kuliah gitu kan ya, dihukum, akhirnya dia mendirikan Microsoft dan jadi orang paling kaya gitu kan ya. Dia menjual barang yang belum ada barang ya gitu kan ya kepada IBM, sampai akhirnya dia bisa mengalahkan IBM. Keren tuh sejarah hidupnya Bill Gates. Terus kemudian ada Steve Jobs, itu keren tuh, raksasa dunia. Mark Zuckerberg gitu kan ya, itu awalnya dari kecil mereka, teman-teman, semuanya dari kecil, dari garasi gitu kan ya. Steve Jobs dari garasi, Bill Gates dari motel esek-esek gitu kan ya, jadi Microsoft sekarang. Kemudian Mark Zuckerberg itu dari kamar kosnya menciptakan Facebooknya, seperti itu. Bill Gates ini sekitar tahun 90-an bilang ya, tahun 2000 itu bilang gitu kan ya, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Artinya apa? Jika bisnis Anda tidak di internet, ini tahun 2000-an dia bilang, jika bisnis Anda tidak di internet, maka bisnis Anda itu akan out of business, atau saya bilang gulung tikar gitu kan ya. Kenapa? Nanti ini teman-teman, 10 tahun kemudian, nggak usah 10 tahun lah, begitu teman-teman sudah lulus, kira-kira 3,5 tahun lagi, dengan teknologi 5G yang sudah mulai merambah ke Indonesia, dunia digital kan berubah ini ya. Kecepatan 5G itu dibilang itu bisa 10 kali lipat dibandingkan 4G sekarang gitu kan ya. Jadi akan muncul model-model bisnis yang baru. Kalau misalnya suatu bisnis tidak berusaha untuk memanfaatkan daripada kekuatan dari internet ini, dia pasti akan kalah saingan. Karena nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, semua bisnis pasti kan basisnya internet. Makanya saya sebenarnya saat ini sedang berusaha menggalakkan nih
UMKM untuk bisa melek digital. Makanya nanti rekan-rekan semuanya di sini untuk bisa menguasai digitalisasi ataupun digital marketing gitu kan ya, coba nanti ajarkan kepada UMKM. Karena nanti di sini setelah kelas digital marketing ini kalian selesai, harapan saya adalah teman-teman sudah punya pemikiran bagaimana menjual secara online. Pasti bisa gitu kan ya. Jadi teman-teman semuanya saya harapkan nanti peduli terhadap masyarakat, ajarkan UMKM ini tentang digital marketing, tentang digital bisnis, sehingga nanti keahlian kalian, kompetensi kalian juga akan bisa meningkat. Kenapa? Saya takut ramalannya Bill Gates ini benar gitu kan ya. Kalau misalnya kita tidak bisa di internet, ya sudah wassalam kita gitu tuh. Nah, apa sebenarnya manfaat daripada digital marketing? Ada banyak. Yang pertama, jangkauannya global. Jadi kita tidak hanya nasional saja, hasilnya terukur. Jadi kita bisa melihat bahwa yang namanya digital marketing itu sangat terukur sekali gitu kan ya. Berapa banyak duit yang kita berikan gitu kan, atau yang kita habiskan itu bisa mengenerate berapa penjualan, berapa link diklik, berapa produk bisa dilihat oleh konsumen kita, berapa produk yang masuk ke keranjang konsumen. Biaya rendah, kalian itu bisa iklan online itu di Facebook itu kalau nggak salah 20.000 aja udah bisa tertarget. Jadi kita bisa menentukan target kita sendiri, mau anak muda umur 17-20, mau ada kemiling saja itu bisa. Kemudian memberikan peluang yang setara bagi berbagai ukuran bisnis. Nah, karena mainnya itu di internet gitu kan ya, asalkan websitenya bagus gitu kan, kita bisa dilihat sebagai perusahaan yang bonafit. Kemudian bisa membangun reputasi merek dan bisnis. Kalau misalnya kita itu agresif di internet melalui search engine optimization gitu kan ya, merek kita akan banyak dilihat banyak orang gitu kan ya. Kalau misalnya kita mengetik produk tertentu gitu kan, akan keluar mereknya kita. Jadi membangun reputasi merek bisnis itu kuat sekali gitu kan ya, dengan menggunakan digital marketing ini. Bisa mendatangkan pelanggan baru. Kalau misalnya teman-teman punya toko fisik gitu kan ya, tidak hanya toko tatap muka saja ataupun bertransaksi langsung aja, kalian akan bisa punya basis konsumen yang belanjanya secara online. Dan yang pasti adalah kita bisa membangun database. Ini yang paling kita sukai gitu kan ya, bahwa kita bisa mengumpulkan database konsumen kita sehingga nanti bisa kita lakukan retargeting atau remarketing. Jadi kita pasarkan kembali kepada konsumen-konsumen yang pernah membeli produk kita ataupun yang pernah terpapar oleh iklan kita gitu kan. Nah, ini beberapa prinsip dasar dari digital marketing. Intinya pertama, kalian bangun traffic dulu. Jadi usahakan orang itu banyak datang ke sosial media kalian, orang itu datang banyak ke website kalian, kemudian kita bangun datanya. Dari data ini kemudian kita bisa membangun bisnis. Data ini paling penting, database ini paling penting, karena kita bisa jadi kalau misalnya kita bisa punya nomor handphone, email konsumen kita, beberapa nama, bahkan tanggal lahir, ulang tahunnya gitu kan ya, kita bisa sangat luar biasa sekali nih untuk bisa melakukan pendekatan kepada mereka. Misalkan kalau misal ulang tahun, kita berikan surprise ataupun promo-promo tertentu seperti itu. Kemudian ini beberapa instrumen utama digital marketing. Saya harapkan rekan-rekan semua siap smartphone-nya, siap laptopnya, siap email, paham menggunakan search engine, paham untuk bisa membuat konten, dan paham juga menggunakan sosial media. Nah, itu sudah menjadi modal awal Anda untuk menguasai digital marketing. Kemudian ini adalah hasil digital marketing. Nanti saya akan menggunakan beberapa istilah ini. Ada traffic ya. Kalau traffic ini berapa banyak jumlah orang yang datang ke website kita. Kalau reach ini lebih kepada jangkauan. Kita nanti kegiatan pemasaran kita akan menjangkau ke daerah mana saja ya. Apakah hanya di Lampung saja atau di Sumbaksel atau mungkin seluruh Indonesia. Kita juga harus bisa membangun engagement dengan konsumen kita. Engagement ini adalah tidak hanya orang itu view saja, tapi kita juga bisa ngobrol sama mereka. Kita bisa berinteraksi dengan mereka, itu namanya engagement.
Tapi tidak hanya kita mendatangkan traffic, reach, dan engagement, harapannya kita ingin mengkonversi dia konsumen yang datang, konsumen yang engage dengan kita untuk jadi namanya pelanggan. Pelanggan inilah yang nanti akan membeli produk kita sehingga menghasilkan yang namanya sales. Saya pikir sales ini yang ingin diinginkan oleh semua pebisnis ataupun digital marketer. Nah, pertanyaannya adalah apakah digital marketing cocok untuk semua bisnis? Ingat teman-teman, tadi si Bill Gates bilang gitu kan ya, if your business is not on in the internet, then your business will be out of business, ya. Artinya kalau misalnya bisnis Anda tidak dengan internet gitu kan ya, tidak melakukan digital marketing, ya nanti kalian akan tiwas gitu kan ya, akan kelewatan sama bisnis-bisnis yang lainnya. Baik apakah nanti itu adalah bisnis B2B ataupun bisnis B2C. B2B adalah business to business, artinya apa? Perusahaan antar perusahaan ataupun perusahaan dengan konsumen, B2C, business to consumer, ya. Jadi B2B ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli bahan baku dari perusahaan lain gitu kan ya, untuk kita jadikan produk ya, produk jadi gitu kan. Nah, itu namanya B2B. Artinya apa? Transaksinya antar perusahaan. Kemudian produk jadi kita berikan kepada distributor untuk dipasarkan ke supermarket. Nah, itu masih B2B. Artinya apa? Kita bertemu dengan distributor yang merupakan sebuah perusahaan distributor. Distributor ketemu dengan supermarket, di mana di situ adalah perusahaan supermarket, itu masih B2B ya, business to business. Nah, beda lagi kalau misalnya supermarket dengan konsumen. Jadi kan supermarket menjual produk jadi ya, produk retail ya, produk dagangan mereka kepada konsumen. Nah, itu namanya B2C. Artinya apa? Bisnis langsung kepada konsumen akhir, seperti itu. Jadi yang namanya digital marketing ini cocok untuk B2B sama B2C ya. Jika B2B ya, fokusnya pada lead generation. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan prospek, di mana prospek tersebut akan di follow up dengan tim sales. Artinya apa? Dari pihak supplier itu mereka akan membuat lead generation, membuat prospek kira-kira yang akan membeli bahan baku dari kita itu dari perusahaan mana saja sih. Nanti kita akan utus salesman secara online, digital, call center online kepada konsumen mereka untuk bisa mempromosikan bahan baku kita yang sesuai dengan produk jadi mereka. Kalau B2C lebih pada bagaimana perusahaan ini mendatangkan pengunjung atau konsumen ke website atau sosial media mereka, sehingga nanti pelanggan itu langsung belanja dengan mereka. Karena gini, mereka tidak lagi ditemui oleh SPG, mereka tidak lagi ditemui oleh SPB ataupun sales, mereka langsung bisa belanja sendiri. Gojek itu memungkinkan kita tidak perlu melalui perantara, tidak perlu datang ke pangkalan ojek gitu kan ya, tapi orang bisa langsung terhubung dengan ojeknya itu sendiri melalui internet, tidak perlu datang jauh-jauh capek-capek ke pinggir jalan gitu kan ya, motornya atau gojeknya yang datang ke rumah kita. Ini B2C. Kemudian ada beberapa tips untuk memulai digital marketing. Yang pertama, teman-teman harus punya mindset dulu bahwa digital marketing ini penting. Kalau misalnya teman-teman tidak punya pemikiran digital marketing ini penting gitu ya, akhirnya ya, saya bisa bilang Anda tidak akan bisa menguasai. Kenapa? Karena Anda akan berpikir bahwa ya sudahlah, orang saya itu jualan biasa aja laku, jualan offline aja laku, ngapain saya digital marketing? Ya itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, itu susah mindsetnya seperti itu. Padahal nanti saya bisa bilang, nanti buktikanlah kata-kata dari Pak Riza ini, katanya 10 tahun lagi hampir semua bisnis itu pasti basisnya internet. Yang tidak berbasis internet pasti akan tutup. Gitu tuh. 10 tahun lagi. Dimana itu adalah masa kemasan kalian gitu kan ya. 3,5 tahun kalian kuliah, ya paling lama 4 tahun, 3 tahun meniti karir. Nah, di 3 tahun ini pasti kalian menjadi manajerial menengah yang punya kemampuan untuk membuat kebijakan. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak terbiasa dengan digital marketing, maka ya perusahaan yang akan menjadi tempat Anda bekerja tentu akan kalah saingan.
Dan tentu saja mindset ini nggak cukup, kalian harus punya skill. Skillnya apa? Skill untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan digital marketing. Karena gini, saya masih sering menjumpai bahwa yang namanya digital marketing itu hanya bikin akun Facebook dan akun Instagram. Nah, itu bukan skill, itu bukan skill orang-orang digital marketer. Ya, itu ya anak SD bisa lah bikin akun sosial media. Ponakan saya SD gitu kan ya, itu punya akun sosial media, dikasih nomor teleponnya, dikasih fotonya, dikasih alamat rumahnya. Saya marah-marahin karena itu tidak berinteraksi dengan sehat. Jadi teman-teman, kalau misal sosial media jangan berikan alamat rumah kalian ya, karena itu bahaya gitu kan ya. Nanti kalian belajarlah internet sehat seperti apa. Ya, jangan dengan foto-foto slip gaji di situ. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang foto-foto misalkan gitu kan ya, nama orang tuanya atau nama ibunya, terus habis itu pamer kartu kreditnya, pamer kartu debitnya, pamer alamat rumahnya. Itu bisa dikumpulin teman-teman melalui kekuatan data science gitu kan ya. Itu bisa dikumpulin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga nanti akhirnya bisa membobol kartu kredit atau kartu debit kalian. Kan gampang nih untuk bisa mengakses akun kalian. Pasti nanti kalian akan ditanya nih, nomor kartunya apa, berapa, nama nama ibunya siapa, alamat rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa. Nah, kalau misalnya kalian umbar itu ke umum gitu ya, wassalam gitu kan ya. Nah, inilah skill-skill yang harus kalian miliki gitu kan ya, kehati-hatian yang harus kalian miliki. Skill itu penting, makanya nanti di digital marketing ini, di prodi bisnis digital, kalian akan diajarkan berbagai macam skill untuk menguasai berbagai metode dan model-model bisnis yang bisa dijalankan secara digital. Kemudian toolset nanti kita akan belajar tools. Jadi gini, teman-teman di sini bukan seperti orang ilmu komputer. Kalian bukan programmer jelasnya. Kalian adalah orang bisnis yang mampu menggunakan teknologi digital untuk melakukan pemasaran secara online. Kemampuan programming itu penting, tapi bukan yang paling penting, karena kalian mungkin tidak akan membuat aplikasi, itu kan ya. Tidak diharuskan membuat aplikasi, tapi kalian membuat model bisnis. Nanti kalian tidak harus membuat aplikasi sendiri, tapi kalian nanti bisa menggunakan teknologi digital yang ada untuk melakukan penjualan secara online. Akan tetapi tetap kita bekali beberapa kemampuan programming, supaya nanti kalau misalnya kalian ingin jadi developer juga bisa. Jadi sebenarnya cukup fleksibel teman-teman yang berada di yang berada di program studi bisnis digital, mau ke ilkom bisa, mau ke bisnis bisa, tapi di sini kita berusaha untuk mengkombinasikan antara bisnis dan teknologi digital. Jadi nanti kita akan menggunakan berbagai macam tools yang bisa mendukung kalian untuk menguasai digital marketing. Nah, yang perlu kalian pahami dari kegiatan suatu digital marketing adalah yang namanya value journey worksheet. Jadi bahwa yang namanya kegiatan pemasaran digital itu merupakan suatu perjalanan. Ya, awalnya orang itu aware atau sadar terlebih dahulu akan produknya kalian. Kemudian nanti kalian berusaha untuk engage nih, melalui interaksi, melalui promo, melalui permainan, melalui konten gitu kan ya, sehingga nanti orang akan subscribe ke kalian. Setelah subscribe, nah nanti kita convert menjadi pelanggan, menjadi konsumen kita, membeli barang kita. Harapannya adalah nanti orang membeli produknya kita itu excited atau senang, sehingga nanti mereka akan action nih. Action apa? Action itu dia akan naik ya, menjadi pelanggan setia, pelanggan loyal, yang akhirnya nanti kalau misalnya ada orang bertanya terkait dengan mau beli produk tertentu, dia akan memberikan rekomendasi produknya kita gitu kan ya. Itu yang disebut sebagai advocate. Nah, advocate ini nanti akan mempromosikan produk kita kepada orang-orang yang ada di sekitarnya mereka, kolega, keluarga, ataupun teman-teman mereka. Ini yang disebut sebagai viral marketing gitu kan ya. Jadi inilah kegiatan daripada digital marketing. Jadi tidak hanya orang itu membuat akun
sosial media saja, tidak hanya membuat website saja, tapi mereka harus, ataupun digital marketer harus melakukan perjalanan ini nih. Sampai dengan mempromosikan seperti itu. Ini ada 2 kunci sukses dalam digital marketing ya. Yang pertama adalah jangan lupa untuk setiap kegiatan kita itu kita berikan call to action. Nah ya, call to action ini nanti hubungannya sama copywriting. Jadi pastikan kalau misalnya di setiap kegiatan kita, di setiap inisiatif strategi online kita itu memanggil orang untuk melakukan suatu aksi. Nanti bentuk call to action akan saya berikan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya buy now gitu kan ya. Buy now ataupun beli sekarang, hubungi kami, atau klik subscribe pada video ini. Nah, itu namanya call to action. Nah, yang kedua adalah bangun traffic dulu. Kalau misalnya traffic dan call to action ini bisa kalian berikan gitu kan ya, biasanya dasar daripada digital marketing sudah terimplementasi. Mungkin itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan untuk dasar-dasar digital marketing. Nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya lebih dalam lagi untuk mengenal siapa konsumen kalian dan siapa kompetitor kalian, dan bagaimana tools-tools untuk bisa mengenali konsumen kita dan mengenali kompetitor kita. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa lagi.